kembali. Jadi ceritanya malam ini kita akan lanjut update part berikutnya ya, tentang bot Indodax yang kemarin kerjasama dengan Bit Universe. Setupnya di Bit Universe. Ceritanya, jadi update-nya kemarin. Jadi thank you sebelumnya ya. Jadi teman-teman kemarin udah banyak yang mulai DM saya di IG dan lain sebagainya karena baru bikin IG juga. Jadi nanti kedepannya juga saya mau bikin Telegram. Terus kalau dan juga ada beberapa rencana sih kedepannya. Jadi karena kesibukan saya di real life ya, jadi kehidupan nyata itu ya lumayan juga. Jadi ya kita sambil jalan. Balik lagi ke update kemarin, bot saya yang saya setup kemarin di mana. Jadi di koin mana. Oke, jadi hasilnya yang kemarin yang saya setup itu, jadi dia itu ada dua bagian. Yang pertama itu adalah realize profit. Itu hasilnya Rp7.000 ya. Dari kemarin total investment nih 439. Oke. Entah kenapa kita kemarin kalau nggak salah hitung-hitungan saya setup itu di sekitar 500.000. Ternyata ini investment yang dipakai cuma 400.000. Kemudian ada unrealized profit. Nah, unrealized profit ini adalah posisi sekarang, dimana posisinya itu sudah di bawah grid ya. Jadi bisa kalian lihat. Bentar, saya bisa. Oke, di HP aja ya biar enak lihatnya. Kalau di HP itu kalian bisa lihat tuh ya, di HP itu. Nah, ini entah kenapa ya, kalau di sini itu nggak kelihatan gridnya, jadi nggak bisa diklik. Kalau di HP itu bisa dia. Nah, kalau di HP itu kelihatan grid yang kita setup kemarin ya, di Sen. Bukan mana ya, di Sen, Coin Sen. Jadi di Coin Sen itu ini udah di bawah grid. Jadi grid yang kita setup itu di atas, jadi udah di bawah ini ya, support yang saya kemarin bikin ya, karena saya memang nggak expert banget di technical analysis, cuma sekedar tahu. Jadi ini udah di bawah grid. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Oke, jadi saya udah siapin dana juga 500.000 lagi untuk kita akan deploy grid baru lagi di bawah ya, supaya kita dapat nih exposure-nya. Oke, jadi di sini itu kalian bisa lihat tuh jam 5 pagi tadi ya, waktu Indonesia Tengah ya, jam 4, jam 5, jam 4 WIB, jam 45 itu ada dump juga ya. Jadi ada proses dump. Jadi ada dump coin, jadi semua altcoin itu price-nya drop. Kemudian ya ini berpengaruh juga di coin Sen ya. Nah, ini lumayan kalau kita mungkin sebelum itu kita udah habis banget batas bawahnya, kita udah deploy grid ya, ini lumayan banget kita dapatnya ya. Oke, sekarang kita udah mulai stabil ya. Jadi mudah-mudahan juga teman-teman yang lain ya yang lagi nyangkut di spot ya, karena proses tadi pagi dump itu ya, mudah-mudahan cepat recover lah ya. Oke. Nah, karena mungkin kita lihat di chart BTC dominance ya. Jadi di Bitcoin dominance itu tadi jam 4.55 itu udah pada BTC dominance-nya itu udah turun sampai ke level 43% ya. Nah, ini tadi udah mulai naik ya. Jadi udah mulai naik BTC dominance, jadi udah mulai stabil ya fluktuasinya. Cuman saya nggak tahu juga sih ya, ini emang nggak bisa ditebak, nggak bisa diprediksi. Kalau bisa diprediksi kalian bisa cepat kaya ya, main Bitcoin, main koin. Jadi seperti itu ya. Oke, kita akan mendeploy grid lagi ya. Jadi mendeploy gridnya itu di mana posisinya? Oke, kita balik lagi ke grid. Kita balik lagi ke Sen, kita tarik 4 jam. Oke. Jadi posisinya grid kemarin itu ini nggak kelihatan di sini. Kayaknya nggak kelihatan di sini ya.
Jadi posisi gridnya itu di batas bawah itu di level 35901 ya. 35901 berarti kita mulai grid set myself seperti biasa. Jadi batas atasnya itu adalah batas bawah kemarin, itu di 35901. Jadi kita bikin segitu aja. Oke, kemudian lower price nya kita pakai kita cari aja support. Next supportnya itu di sini aja kali ya. Next supportnya 20.0710. Oke, 20 ribuan lah ya. Kita cari. Tandai saja ini atas bawahnya. Oke, di kisaran itu 21316. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau gampangnya kalau di HP kayak gini dia. Jadi kita create bot baru lagi. Jadi create bot send, create trading, manual setting ya. Kita input itu 35 power limit ya. Kemarin sempat balik-balik juga ya, istilahnya memang otak saya sering balik-balik ya, jadi harap maklum lah ya. 21316. Nah di sini gridnya itu available balance saya ada 650. Ini kayaknya yang kemarin yang setapan pertama itu nggak kepake semua ya. Jadi kita pakai aja, mungkin gridnya kita tentuin aja ya, kayak 100. Bisakah 100? Kita coba aja. Yang dimentokin ya, 6%, 580 lah ya. Coba kita mau setup grid yang lebih rapat lagi. Jadi perbedaannya grid yang lebih rapat itu atau enggak, jadi misalkan ini nentuin juga saldo ya. Jadi teman-teman juga yang mau setup grid itu, dua hal yang berpengaruh itu dari saldo minimum yang dipakai itu adalah jenis koin, karena setiap jenis koin itu berbeda-beda ya. Jadi limitnya itu bisa belinya berapa, kemudian minimum belinya itu berapa, kemudian jumlah grid juga menentukan. Nah memang sih ya, semakin bagus jumlah grid di sini, semakin tinggi itu akan semakin dia akan semakin cepat dia dapat profit ya, buka lagi grid baru, karena kalau kualitasnya bagus dia lebih cepat transaksi ya. Tapi di satu sisi harus diperhatikan itu adalah persentasenya ini ya, profit grid ya. Misalkan kalau kalian pakai broker yang ada fee biarpun itu limit order, nanti dia akan kemakan dia ya. Jadi jangan sampai profit per grid ini lebih rendah dibandingin sama fee dari broker tersebut ya. Jadi di sini udah aman kalau pakai 100. Oke. Jadi kita coba ini ya, kita coba create aja. Oh nggak bisa 100 bro, kita coba 99. Oke, ini bisa dibilang. Jadi kalau 99 itu minimum investment itu 1.500.000, berarti nggak bisa. Kita pakai 40 nggak bisa juga. Nah itu karena ya batas atas dan batas bawahnya terlalu lebar juga ya. Oke, kita pakai 100%, coba dengan grid 40 apakah bisa. Oke, jadi ada parameter confirmation di sini, persen EDR, price range-nya itu price range-nya udah benar ya. Oke. Jadi profit per grid dengan 40 grid itu 1% sampai dengan 1,75%. Oke aja. Let's see apakah bisa di create ya.
Oke, dia udah mulai buy send ya. Oke, kayaknya sih sukses ya. Oke, sudah sukses ya, kita lihat. Kita refresh dulu yang di sini. Apakah dia muncul? Oke. Nah, ini juga, jadi sebenarnya nggak ada pilihan, soalnya kan ini kelemahan juga sih ya, jadi nggak ada pilihan kita belinya itu pakai rupiah semua atau pakai koin ya. Jadi di sini itu nggak ada pilihannya, karena kan kita udah ngehold koin ya, berupa sejumlah sen juga di sini ya. Jadi di sini nggak ada pilihannya dia. Jadi otomatis ada available balance itu segitu ya, sekian sen. Jadi kalau kita misalkan pakai grid di tempat lain itu kita bisa milih beli semua dari menggunakan rupiah atau saldo kita. Jadi grid yang sudah ada itu koin yang sudah kita hold nggak kehitung lagi, jadi kita bisa numpuk lagi ya. Nah, ini kalau Bitcoin Universe ini sangat limit ya fungsinya, jadi itu kelemahannya salah satunya yang saya sebut. Di satu sisi, jadi beberapa bot yang saya bikin di Rikoma maupun Binance itu dalam kondisi drop kemarin itu ya performing well juga, karena memang kita itu memaksimalkan penggunaan yang namanya DCA bot ya. Kalau ini kan grid bot, DCA bot itu memaksimalkan sejumlah capital yang kita punya ya, dollar cost averaging itu kita menggunakan teknik averaging ya. Dan beberapa teknik averaging yang lazim digunakan di kripto itu adalah martingale ya. Jadi ketika harga itu turun, kita itu biasanya averaging up ya, jadi kita double lagi atau berapa kali dari posisi yang original seperti itu. Kalau grid itu kalau di Pionex itu bisa bikin grid averaging ya, sedangkan di sini nggak bisa, sangat limit banget ya fungsinya di sini. Ya demi konten ya apa sih ya, kita bikin aja. Oke, saya cek di aplikasi itu sudah masuk ya, seperti kalian lihat itu udah running ya. Ini botnya. Jadi sudah running ya, kelihatan ya posisinya, posisi beli dia itu udah beli sekitar 1 2 3 4 5 grid ya, yang merah ini 5 grid dalam bentuk koin, dan dia sudah bikin limit order dalam bentuk rupiah. Limit order, jadi ketika harga turun dia itu akan ngisi beli koin lagi ya, sampai dengan di level tadi yang kita set. Oke, jadi kesimpulannya dari trial kemarin, jadi trial project kita coba-coba pakai grid ya. Jadi kesimpulannya, jadi ketika grid itu udah di luar price range kita bisa mendeploy grid lagi ya. Ini grid yang kemarin tadi. Oke, jadi kalau grid yang sebelumnya kalian bisa lihat ini udah nggak ada buy limit order lagi ya, jadi udah habis karena dia udah di luar range. Oke, di sini kalian bisa lihat transaksinya. Jadi setiap grid yang hari kemarin di video sebelumnya part 1 itu kalian bisa lihat itu setiap grid dia itu profitnya 100 rupiah ya, 100 rupiahan. Jadi kayak kita ya di bawah levelnya tukang parkir ya. Tukang parkir itu kalau di sini itu motor 1000 2000 ya per cas. Ini ngecasnya 100 rupiah ya per grid. Oke, kalau yang ini, nah ini belum keluar ya. Oke, belum keluar. Jadi posisinya kita punya unrealized profit 745 rupiah ya. Jadi posisinya karena kita beli 5 grid yang tadi itu masih dalam posisi
Oke. Jadi karena kita beli 5 grade ini, jadi ketika harganya masih turun itu unrealized profitnya masih minus ya, seperti itu. Oke, mungkin itu mudah-mudahan teman-teman yang nyangkut juga di spot. Saya juga nyangkut ada di spot ya, cuman tidak terlalu besar karena saya pakai strategi QFL juga di DCA Trikoma ya. Jadi menurut saya so far so good lah ya DCA. Jadi kalau yang belum nonton itu videonya ada di video saya sebelumnya, itu yang QFL, Quick Finger Lock, itu strategi yang dipakai ketika price drop atau dump. Dia itu akan melakukan teknik membeli kalau dia ada di level supportnya ya, atau di price range nya, dan dia akan melakukan averaging juga. Averaging mungkin 3 atau 4 layer, itu ada di video sebelumnya. Jadi saran saya mungkin nanti kita lihat lagi ya perkembangan video ini di part selanjutnya, dan kita optimize lagi video-video yang ada di Binance maupun di FTX ya. Jadi saya ada memakai beberapa broker, jadi memang dipecah-pecah sih ya, karena saya suka nyoba-nyoba. Jadi itu mungkin untuk video kali ini mungkin cukup singkat karena hanya update aja. Ada beberapa juga sih ya, saya untuk memonitor harga pasar itu, perkembangan pasar itu saya ada beberapa. Jadi yang wajib kalian punya itu dari TradingView. Nah di TradingView ini nggak ke list ya market broker Indodax, saya nggak tahu kenapa. Jadi kita pakai Binance, dan salah satu yang saya sering lihat itu adalah ini chart ya, BTC dominance ya. Jadi ini artinya dominasi BTC terhadap alternate coin yang lain ya. Jadi ada sih sebenarnya, nanti kita bahas lebih dalam apa sih hubungannya BTC dominance. Apakah selalu misalkan ketika BTC naik harganya koin alternate coin yang lain itu ikut naik? Belum tentu juga ya. Tapi sudah pasti ketika BTC itu ngedrop turunnya, ketika BTC dump, koin-koin yang lain itu pasti bakal dump. Itu udah pasti. Oke, itu mungkin video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin yang bagi yang mau nanya-nanya mungkin nanti harap sabar ya. Nanti saya bikin grup Telegram. Jadi sifatnya bukan menggurui atau saling pamer saldo ya, tapi dengan sikap yang kita sering diskusi, belajar bareng lah ya, karena saya juga masih belajar. Jadi kita bikin grup di mana teman-teman yang memang lagi senang-senang nyeting bot lah ya, jadi senang memanfaatkan otomatisasi di kripto, itu bisa berdiskusi bareng, saling sharing ya, untuk memaksimalkan profit mereka. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu, selamat malam.